Amin Subagus, dan pengawasan tenaga kerja dan K3 di Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama, kami ucapkan selamat kepada aktor DKI Yogyakarta yang telah lahir kembali reborn menjadi saya Amin Subagus, dan pengawasan tenaga kerja dan K3 di Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama, kami ucapkan selamat kepada aktor DKI Yogyakarta yang telah lahir kembali reborn menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan DKI Yogyakarta. Luar biasa, karena aktor DKI ikut membidani saya tahun 1995, sekarang sudah berubah wujud, reborn kembali atau bertransformasi menjadi perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yogyakarta. Mengucapkan selamat, sukses, semoga nanti ke depannya akan berkontribusi terhadap peningkatan SDM khususnya tenaga kesehatan di Indonesia. Lebih bangga lagi dan lebih senang lagi dan kami sambut dengan memberikan jempol dua ini kepada Stikes DKI Jakarta yang telah juga mendapatkan izin operasional program S1 K3. Ini merupakan program yang sangat dibutuhkan saat ini di Indonesia, khususnya di tempat kerja, karena masih banyak tempat-tempat kerja untuk perusahaan, kantoran, dan tempat kerja manapun di mana ada pekerja membutuhkan tenaga ini untuk memastikan pekerja bisa bekerja dengan safety and health sehingga menjadi produktif, meningkatkan keberlangsungan usaha dan Indonesia ekonomi yang lebih sukses untuk aktor DKY dan semoga makin menjadikan DKY unggul di daerah istimewa Jakarta. Terima kasih. Selamat untuk aktor DKY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Subagus, dan pengawasan tenaga kerja dan K3 di Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama, kami ucapkan selamat kepada aktor DKI Yogyakarta yang telah lahir kembali reborn menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan DKI Yogyakarta. Luar biasa, karena aktor DKI ikut membidani saya tahun
1995 sekarang sudah berubah wujud, kembali atau bertransformasi menjadi perguruan tinggi sekolah tinggi ilmu kesehatan di Jakarta. Mengucapkan selamat, sukses, semoga nanti ke depannya akan berkontribusi terhadap peningkatan SDM khususnya pada kesehatan di Indonesia. Lebih bangga lagi dan lebih senang lagi dan kami sambut dengan memberikan jempol dua ini kepada Stikes DKI Jakarta yang telah juga mendapatkan izin operasional program S1 K3, merupakan program yang sangat dibutuhkan saat ini di Indonesia, khususnya di tempat kerja, memang masih banyak tempat-tempat kerja antara perusahaan, perkantoran, dan tempat kerja manapun di mana ada pekerja membutuhkan tenaga ahli ini untuk memastikan pekerja bisa bekerja dengan safety and health sehingga menjadi produktif, meningkatkan keberlangsungan usaha dan Indonesia dan dunia. Sukses untuk aktor YKY dan semoga makin menjadikan YKY unggul di daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, em, terima kasih. Saya mulai ya webinar kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat P3 semuanya. Malam Mana suaranya Kak, nih? Gimana kabarnya hari Jumat malam ya? Pada malam hari ini, Sobat K3, gimana aktivitas menjelang weekend ini? Alhamdulillah Ini sehat em, Kak.
Oke, mudah-mudahan baik-baik ya semuanya lancar dan kita bisa weekend besok menyambut weekend ya. Oke. Langsung saja, Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa berjumpa kembali dalam acara mini webinar kita setiap minggunya yang kita adakan setiap Jumat dan Sabtu pagi. Dan tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, Sobat K3, untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung saja memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin beberapa Sobat K3 yang sering ya mengikuti mini webinar kita pasti tidak asing dengan narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah seorang akademisi yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, beliau adalah Karini, Karini Puspita Dewi. Gimana kabarnya, Kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Kak Tia. Suara saya terdengar nggak ya Kak Tia? Wah, terdengar jelas Alhamdulillah. sekali. Um, Oke, malam hari ini Kak Rini spesial nih, mau sharing ya kepada Sobat K3 semua. Uh, dan beliau juga merupakan, nah ini sedikit profil ya, dari Karini, beliau merupakan seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Nah langsung uh, Karini, uh, gimana udah siap ya Kak ya, sharing malam hari ini ya Kak ya. Nah Insya Allah siap Kak Tia. siap berbagi ilmu kita ya Kak. Oke. Untuk Sobat K3 semua, mungkin di layar Sobat K3 semua pasti sering ngelihat ini nih tentang safety and health briefingnya. Beberapa poin yang saya akan highlight ya, akan sampaikan langsung kepada teman-teman, yaitu semoga teman-teman tetap memastikan koneksi internet tetap stabil selama acara berlangsung. Jika terjadi gangguan, coba ya reconnect lagi dan tetap konsentrasi ya, Sobat K3 semua, karena di akhir acara nanti akan ada post-test. Diharapkan Sobat K3 bisa mengisi post-testnya sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh Kak Rini dan usahakan dalam posisi yang ergonomis. Tetap sediakan air minum ya, supaya tubuh tidak kehilangan cairan ya, dehidrasi. Nah, eh, terakhir saya ingatkan juga sebelum memulai acara untuk Sobat K3 mengisi link presensi nanti akan disebarkan di ya ya dikirimkan ya melalui kolom komen oleh panitia. Jangan lupa untuk mengisi link presensi karena sangat penting untuk mengklaim sertifikat nantinya. Dan jangan lupa pula untuk mengisi post-test dengan ketentuan-ketentuan yang telah dituliskan ya di lembar post-testnya. Mohon dibaca dengan seksama. Jadi uh, semoga ini ya teman-teman bisa enjoy, bisa mendapatkan materi pada malam hari ini benar-benar full dari Kak Rini. Semoga uh, semangat teman-teman. Oke, langsung Kak Rini kita masuk kepada materinya, layar dan waktunya saya persilahkan. Baik, makasih Kak Tia. Eh,
Bagaimana kabarnya Sobat Ketiga semua? Masih semangatkah di malam weekend ini ya? Menuju weekend maksudnya. Boleh diketikkan semangatnya mungkin di kolom komentar, kolom chat ya, kolom komentar. Apakah masih semangat semua? Nah, mungkin kalau yang sudah pernah sudah pernah atau sering ikut series webinar ini sudah kenal ya dengan saya. Tadi juga sudah dikenalkan dengan Kak Tia. Nah, kalau kemarin ada yang masih ingat nggak kemarin saya pernah ngisi apa materi tentang apa maksud? Kita pernah sharing tentang apa yang narasumbernya saya. Ada yang masih ingat? K3 Bisa di dalam industri telekomunikasi. dibuka. Mungkin mirip kali ya. Mungkin mirip kali ya Kak sama yang ngisi K3 di sektor telekomunikasi, tapi bukan. Jadi benar ini sudah ada yang bikin. Ada kemarin ergonomi ya, ergonomi di sektor UMKM. Terus apalagi ada yang masih ingat? Oh, apa aja ya materi-materinya apa. Nah, langsung saja mungkin ke materinya. Pada malam hari ini kita akan sharing bersama ya. Nanti boleh yang sudah berpengalaman mungkin kita sharing pengalamannya di industri tentang bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja tentang pencahayaan di tempat. Nah, sebelum masuk ke materinya, mungkin sedikit mengingatkan ya bahwa pencahayaan ini adalah salah satu bahaya yang ada di tempat kerja eh, dan masuk ke dalam bahaya fisik ya. Salah satu bahaya fisik yaitu ada pencahayaan. Ini ini maaf ya agak kurang saya ketikan satu faktor bahaya fisik itu diantaranya kebisingan, radiasi, suhu ekstrim, getaran, dan satunya adalah pencahayaan. Dan masih masih ada banyak bahaya-bahaya lain yang bisa terjadi di tempat kerja. Namun pada malam hari ini kita akan membahas tentang pencahayaan. Nah, sebenarnya ngurusin apa sih kok pencahayaan juga jadi salah satu aspek yang harus diperhatikan di dalam K3. Nah, mari kita belajar bersama. Nah, pencahayaan itu pengertiannya sendiri adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan secara efektif. Jadi, penyinaran yang dibutuhkan atau cahaya yang dibutuhkan untuk melakukan satu kegiatan kerja gitu, untuk kita melakukan aktivitas lainnya. Nah, ini juga ada pengertian menurut Permenaker Nomor 5 Tahun 2018, pencahayaan adalah sesuatu yang memberikan terang atau sinar atau yang menerangi, dibagi menjadi pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Nah, untuk alat ukurnya sendiri, pencahayaan itu bisa diukur dengan lux meter. Nah, untuk nilai ambang batas pencahayaan, nilai ambang batas itu adalah nilai di mana eh, kerja atau kita em, masih dapat melakukan pekerjaan tanpa ada gangguan yang berarti. Nah, kalau untuk pencahayaan sendiri, dia nanti ada di Permenaker nomor 5 tahun 2018. Di Permenaker ini tidak hanya tentang pencahayaan, ya nanti ada tentang NAB getaran, kebisingan, bahan kimia, tentang hygiene juga nanti ada di situ, tentang tata ruang, nanti juga ada di situ tentang apa namanya psikologi, ergonomi, manual handling juga ada di Permenaker nomor 5 tahun 2018. Nah, salah satu fungsi utama penerangan di tempat kerja itu adalah untuk menerangi objek pekerjaan agar terlihat dengan jelas, mudah dikerjakan dengan cepat dan produktivitas dapat meningkat. Jadi untuk agar kita bisa melakukan pekerjaan dengan cepat, mudah dan efektif gitu ya.
Nah, ini tadi adalah alat ukur pencahayaan. Jadi bisa diukur dengan 4-in-1 multi-function environment meter, yaitu dia satu alat itu bisa mengukur bermacam-macam apa namanya faktor bahaya tadi ya. Nah, kalau di sini itu selain pencahayaan, nah ini ada kayak lux meter kan, yang ada warna putih di tengah, yaitu untuk pencahayaan. Nah, yang lain juga bisa mengukur kebisingan, kemudian bisa mengukur getaran, kelembaban, nah, juga bisa mengukur kelembaban. Kemudian ada juga alatnya tuh yang cuma lux meter aja, jadi untuk mengukur apa namanya pencahayaan aja. Nah, sumber sumber pencahayaan sendiri itu dibedakan menjadi dua jenis ya. Yang pertama adalah pencahayaan alami, kemudian pencahayaan buatan. Maaf nih, eh, info belum saya kan. Pencahayaan buatan. Kalau pencahayaan alami itu adalah pencahayaan yang berasal dari sinar matahari. Ya, kita sudah sering terpapar. Kemudian ada pencahayaan buatan, berarti selain dari matahari, biasanya sumbernya dari lampu. Nah, kita bahas dulu yang pertama itu adalah unsur cahaya matahari. Nah, tentunya sudah kita ketahui bersama bahwa matahari itu adalah salah satu sumber cahaya yang sudah diciptakan oleh Allah ya, dengan sedemikian sempurna gitu, dengan fungsi yang sangat macam-macam gitu. Seperti kita ketahui bersama, selain untuk pencahayaan, mungkin dalam proses aktivitas lainnya matahari juga mempunyai manfaat. Misalnya kayak untuk proses fotosintesis juga punya peran gitu. Nah, untuk di pencahayaan sendiri juga punya peran yang sangat vital, cahaya matahari yang di sini masuk ke dalam pencahayaan alam. Nah, matahari itu merupakan campuran dari atom-atom gas, inti atom, kemudian partikel-partikel atom, hubungan dari unsur utama matahari ini masanya sebesar 80%. Nah, ini ada banyak kandungan-kandungan bahan kimia ya. Nanti bisa kita lihat di sini ada oksigen, ada magnesium, nitrogen, dan masih banyak lagi unsur-unsur yang lainnya. Nah, cahaya matahari sendiri itu berdasarkan arah sinar langsung dan pantulannya dapat diuraikan menjadi empat ya. Yang pertama itu adalah penyinaran atau pencahayaan untuk kita melakukan satu aktivitas itu adalah sinar matahari langsung. Atau misalnya kita bisa melihat satu objek karena memang ada sinar matahari langsung. Nah, ini biasanya kalau kita berada di luar ruangan. Kemudian ada sinar matahari pemantulan cahaya di atmosfer atau cahaya langit. Nah, ini kayak apa namanya cahaya matahari yang menyebar ke seluruh apa namanya seluruh di lingkungan sekitar kita. Nah, itu namanya pemantulan cahaya, baik itu dari apa namanya dari atmosfer atau cahaya langit. Kemudian sinar matahari dari refleksi dalam, yaitu hasil pemantulan cahaya dari benda-benda yang ada di dalam ruangan atau bangunan. Biasanya kan memang kalau matahari mengenai bangunan, dia akan menghasilkan pantulan cahaya ya. Nah, itu juga bisa jadi salah satu sumber cahaya. Kemudian sinar matahari refleksi dari luar, yaitu hasil pemantulan cahaya dan benda-benda di luar ruangan. Jadi dari benda-benda yang tersinari oleh matahari kemudian memantulkan cahaya yang itu nanti akan dimanfaatkan untuk penerangan. Nah, cahaya matahari ini merupakan salah satu sumber cahaya utama yang diperoleh dari tadi udah saya sebutkan juga dari cahayanya matahari sendiri, kemudian dari penyinaran karena lingkungan sekitar, kemudian ada pemantulan. Nah, untuk pembagiannya bisa dilihat di sini adalah cahaya langsung dari objek yang memang ingin kita lihat atau kita lihat
kan. Biasanya sih harusnya ada di luar ruangan. Kemudian cahaya pantulan dari benda-benda sekitar, cahaya pantulan dari halaman atau dipantulkan kembali. Nah, terang secara tidak langsung. Nah, jadi kalau di pencahayaan itu ada penerangan yang memang diperoleh tidak dari langsung sumbernya. Nah, itu namanya eh, cahaya atau terang secara tidak langsung adalah pantulan cahaya matahari oleh awan-awan atau benda sekitar. Jadi dia akan memantulkan sinar atau cahaya yang nanti akan dimanfaatkan untuk melihat benda-benda yang ingin kita lihat atau pada saat kita melakukan aktivitas. Nah, jadi seperti tadi di slide sebelumnya kan kita saya sampaikan bahwa pencahayaan itu ada dua, pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Kalau pencahayaan alami itu berasal dari matahari. Nah, di sini dijelaskan bahwa cahaya adalah faktor utama yang menghidupkan ruang atau interior. Karena dengan cahaya kan kita bisa melihat apa yang ada di sekitar lingkungan kita gitu, sekitar kita. Nah, matahari sendiri atau pencahayaan alami sendiri yaitu matahari mempunyai energi sebesar 1,5 kali energi pendingin ruangan yang dibutuhkan untuk mendinginkan efek panas dari matahari, namun sebanding dengan 50% untuk pencahayaan yang dapat dipadamkan. Kemudian matahari itu salah satu keuntungannya kalau misalnya menggunakan pencahayaan alami, matahari mampu membunuh bakteri, virus, dan jamur. Nah, penerangan di siang hari. Pencahayaan alami siang hari harus memenuhi ketentuan berikut. Cahaya alami siang hari dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Memang tidak fleksibel ya penggunaannya. Bisa fleksibel kalau itu misalnya di luar ruangan, tapi kalau misalnya di dalam ruangan itu tidak bisa sepenuhnya digunakan ya kadang-kadang karena mungkin terhambat oleh bangunan atau apa. Nah, nanti biasanya kalau seperti itu akan bisa menggunakan dimix dengan penerangan atau pencahayaan buatan. Kemudian dalam pemanfaatan cahaya alami, masuknya radiasi matahari langsung ke dalam bangunan harus dibuat seminimal mungkin. Nah, karena kenapa biasanya kan akan banyak mempengaruhi salah satunya apa ya panas ya kalau radiasi itu ya. Jadi nanti misalnya ada cahaya matahari yang langsung masuk ke dalam ruangan, mungkin juga tidak bisa digunakan sepenuhnya, harus dikurangi gitu karena misalnya terlalu kuat atau terlalu banyak, selain dia menerangi, dia juga bisa menimbulkan panas karena efek dari radiasi matahari. Kemudian pencahayaan alami di siang hari dalam bangunan gedung harus memenuhi SNI nomor 3 tahun 91 tentang tata cara perancangan pencahayaan alami di siang hari. Pada siang hari antara jam 8 sampai dengan jam 4, waktu tempat terdapat cukup banyak cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Jadi di antara pukul 8 sampai pukul 4 ini biasanya itu matahari masih memungkinkan untuk digunakan sebagai sumber penerangan alami, tapi nanti disesuaikan lagi ya dengan ruangan masing-masing, letak letak, kemudian warna cat dan lain-lain. Kemudian distribusi cahaya di dalam ruangan cukup merata atau tidak menimbulkan kontras yang dapat mengganggu misalnya silau gitu karena ada cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan. Nah, tujuan penerangan alami itu dijelaskan di sini adalah yang pertama untuk kenyamanan visual atau visual comfort. Nah, kenyamanan visual diperoleh melalui optimalisasi pemanfaatan penerangan alami, bukan cahaya yang ada pada bangunan yang dekat. Kemudian, untuk estetika dan suasana. Nah,
Untuk estetika sendiri, cahaya alami dapat dimanfaatkan untuk eh, keindahan ya, keindahan di dalam ruang. Kemudian potensi pemanfaatan penerangan alami itu dijelaskan sebagai kenyamanan visual dapat diperoleh jika cahaya yang diperoleh sesuai standar, jadi tidak boleh lebih ataupun kurang. Kemudian bisa untuk konservasi energi. Dengan pemanfaatan penerangan alami di siang hari, maka energi listrik untuk pencahayaan buatan itu dapat dikurangi sebesar kira-kira 20% dari kebutuhan. Jadi dia tidak sepenuhnya menggunakan penerangan buatan ya. Mungkin kalau menggunakan penerangan buatan kan kamu membutuhkan daya listrik yang lebih besar dan nanti cost-nya akan lebih besar. Nah, kalau dia di-mix dengan penerangan alami, nanti akan mengurangi mungkin biaya yang akan dikeluarkan gitu. Jadi mungkin kalau di kantor-kantor gitu tempat kerja yang lebih baik mungkin bisa lebih apa ya kayak kaca gitu yang cahaya matahari bisa menembus ke dalam ruangan gitu. Jadi tidak sepenuhnya bergantung dengan lampu kan. Jika mungkin satu bangunan itu memungkinkan dibuat dengan bahan kaca atau yang bahan transparan lainnya selain itu bisa apa namanya selain itu nanti bisa lebih terang, kemudian juga bisa melihat pemandangan dari luar gitu kan. Kalau ada yang masih ingat di sini prinsip 20 20 20, nah mungkin kalau kita menggunakan bahan kaca atau bahan transparan lainnya yang bisa melihat keluar itu akan lebih bermanfaat selain tadi bisa mendapat penyinaran langsung dari matahari, tapi juga bisa melihat pemandangan luar sejauh mungkin dan biasanya kan lebih fresh ya kalau lihat apa namanya pohon-pohon gitu yang di luar. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada pencahayaan buatan. Nah, pencahayaan buatan ini memang sumbernya itu biasanya didapat dari lampu ya, selain dari matahari tadi. Nah, seperti sudah saya bilang tadi juga, apabila pencahayaan alami tidak memadai, maka dapat digunakan pencahayaan buatan. Jadi, misalnya memang tidak cukup atau posisi gedungnya atau posisi ruangannya itu memang tidak memungkinkan untuk menggunakan pencahayaan alami, ya dia boleh menggunakan pencahayaan buatan lampu atau pencahayaan yang lain. Nah, tujuan pencahayaan buatan itu yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan penghuni melihat secara detail serta terlaksananya tugas serta kegiatan visual secara mudah dan jadi kalau menggunakan pencahayaan buatan itu sebenarnya kita lebih fleksibel gitu. Misalnya apa namanya tergantung pekerjaannya, misalnya membaca dan menulis, misalnya eh, kurang terang atau kurang jelas gitu kan, mungkin dibuat pencahayaan yang langsung mengarah ke objek kerja kita gitu kan, atau misalnya contohnya kalau di kehidupan sehari-hari kayak lampu tidur gitu kan, lampu tidur lagi, lampu belajar. Jadi biasanya kan ada lampu yang di atas itu kan lampu ruangan, dan nanti misalnya kurang jelas bisa digunakan lampu tambahan. Jadi lebih fleksibel. Tapi kalau pencahayaan pencahayaan alami kan biasanya hanya tadi mengandalkan dari pantulan-pantulan benda-benda sekitar cahaya matahari gitu yang memantulkan atau benda-benda yang kena cahaya matahari kemudian memantulkan ke arah objek kita kan nggak mungkin kita nah matahari ke dekat kita gitu kan, jadi lebih nggak fleksibel gitu dan nggak mungkin juga kan ya. Kemudian memungkinkan penghuni untuk berjalan dan bergerak secara mudah dan aman, itu karena lebih fleksibel tadi. Kemudian tidak menimbulkan penambahan suhu udara yang berlebihan pada tempat kerja karena mungkin biasanya beda-beda ya kekuatan apa namanya panas yang bisa dihasilkan satu sumber cahaya itu. Kalau lampu kayaknya segede-gedenya lampu asalkan jaraknya itu cukup, dia tidak akan menghasilkan panas eh, yang dapat kita rasakan. Cuman kalau matahari ya mungkin karena
didesain sama Allah dengan sedemikian rupa gitu kan, walaupun jaraknya jauh dengan kita, tapi tetap aja gitu kalau kena matahari langsung mungkin panas gitu kan. Selain itu mungkin efek-efeknya buat kulit dan lain-lain juga lebih besar energinya. Kemudian juga kalau cahaya matahari itu akan radiasi cahaya matahari itu akan menambah pertambahan suhu udara. Nah, kalau lampu mungkin efeknya tidak terlalu besar. Kemudian yang keempat, memberikan pencahayaan dengan intensitas yang tetap menyebar secara meluas, tidak berkedip, tidak menyilaukan, dan tidak menimbulkan bahaya. Kemudian yang terakhir, meningkatkan lingkungan visual yang nyaman dan meningkatkan prestasi. Mungkin ya karena kan lampu macam-macam ya nanti bentuknya gitu. Nanti bisa dipakai sesuai dengan apa namanya keinginan kita. Sekarang sudah banyak desainnya. Nah, di dalam pencahayaan sendiri dia juga ada juga dikenal sebagai kesilauan atau glare ya. Nah, glare ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah disability glare, itu cahaya yang terlalu banyak masuk sehingga kehilangan sebagian penglihatan. Jadi kayak cahaya yang masuk atau cahaya yang tiba-tiba kita lihat tapi dalam jumlah yang banyak gitu kan. Ini contohnya pada saat kita berkendara ya, kadang-kadang dari arah depan kita itu ada sorot lampu gitu kan yang tiba-tiba banyak gitu kan, dan ini saya baca juga beberapa kecelakaan lalu lintas disebabkan karena ini ya. Kemudian discomfort glare itu menatap jendela pada waktu yang lama. Jadi ini adalah menatap cahaya dalam waktu yang lama gitu kan. Jadi kita menatap satu sumber cahaya dalam waktu yang lama, ini namanya discomfort glare. Contohnya misalnya kita bekerja pada siang hari, kemudian kita melihat jendela luar dalam waktu yang lama dengan syarat memang pada saat itu cahaya mataharinya bersinar terang ya. Atau contoh yang lain, misalnya kita pada malam hari itu menatap lampu dalam waktu yang lama, atau biasanya kalau di industri itu saya pernah ke industri minuman ya, biasanya kan ada yang suka ngecek botol tuh masih bagus apa enggak. Nah, itu kan biasanya di atasnya ada lampu kayak lampu cahaya yang terang banget ya. Nah, itu kan dalam waktu yang lama tuh. Nah, itu bisa disebut dengan discomfort glare. Kemudian ada reflected glare, itu pantulan cahaya yang mengenai mata. Nah, ini biasanya kalau kita menatap benda-benda yang mengkilap. Nah, bisa benda-benda kaca atau benda-benda yang lain gitu yang mengkilat atau menimbulkan pantulan cahaya ke mata kita. Nah, faktor bahaya pencahayaan sendiri itu adalah bagaimana pencahayaan itu bisa berakibat merugikan untuk tubuh, terutama mata ya. Itu adalah cahaya yang kurang ataupun cahaya yang berlebih. Jadi tidak boleh berlebih, juga tidak boleh kurang, harus sesuai dengan standar, tentunya sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian tingkat pencahayaan di seluruh area tempat kerja harus dipantau dan dilaporkan, seperti resiko bahaya kebisingan dan bahaya-bahaya yang lain. Jadi tidak hanya bahaya-bahaya yang seperti terlihatnya sangat bahaya, misalnya api gitu kan, listrik gitu. Ternyata pencahayaan sendiri juga menjadi salah satu faktor bahaya yang harus dipantau gitu, karena misalnya kurang pencahayaan itu juga bisa menimbulkan kecelakaan kerja ya gitu kan, karena kan nanti berkurang ketelitian kita, kemudian refleks kita terhadap bahaya-bahaya yang ada di lingkungan sekitar itu justru karena pencahayaan. Jadi harus dipantau, kemudian dilaporkan, kemudian diperbaiki misalnya itu nanti kurang. Atau misalnya itu nanti terlaporkan bahwa karena pencahayaan bisa mengakibatkan kecelakaan atau penyakit. Kemudian
hal yang harus diperhatikan adalah jika terjadi kerusakan lampu, pastikan lampu pengganti sesuai dengan NAB yang diperkenakan sesuai dengan jenis pekerjaan. Jadi, misalnya ada sumber pencahayaan yang sumber pencahayaan yang rusak itu harus segera digunakan, harus segera diganti ya, karena memang kalau tanpa sumber pencahayaan ya kita nggak bisa melakukan aktivitas dengan baik, dengan benar gitu. Jadi harus segera diperbaiki agar kita dapat melaksanakan aktivitas pekerjaan dengan baik. Maaf, Kak Rini, saya Ya, mau mengingatkan untuk waktunya tinggal 10 menit lagi ya, Kak ya. oke, baik Kak Lia, Oke. terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Nah, dampak pencahayaan. Nah, dampak pencahayaan itu tadi sudah saya bilang bisa berdampak kalau penerangan kurang dan penerangannya berlebih, gitu kan. Nah, kalau penerangannya kurang itu juga bisa menyebabkan bahaya gitu buat kita. Yang pertama adalah mata berair, bisa mengakibatkan kelelahan mata, ciri-cirinya mata berair, kemudian mata memerah dan penglihatan ganda. Kemudian bisa terjadi kelelahan syaraf. Yang pertama, kelelahan syaraf itu biasanya ditandai dengan menurunnya kekuatan akomodasi. Kemudian yang selanjutnya juga menurunkan ketajaman visual. Nah, kalau ketajaman visual itu berkurang, nanti eh, kita juga akan berkurang kepekaan kita terhadap terhadap kontras gitu kan, karena cahayanya berkurang. Kemudian kemampuan kita dalam menangkap persepsi gitu kan itu juga akan berkurang. Nah, untuk penerangan lebih itu sama sebenarnya, kelelahan mata juga tidak jauh beda ya dengan penerangan kurang. Nah, apa yang kita lakukan apabila sistem pencahayaan di tempat kerja atau mungkin di rumah kita atau dimanapun kita melakukan aktivitas itu tidak baik. Yang pertama itu adalah memaksimalkan cahaya alami, yaitu dengan memanfaatkan sinar matahari dengan menambahkan jendela atau skylight. Jadi tadi keuntungannya salah satu keuntungannya cahaya matahari ya tadi apa namanya bisa lebih irit gitu karena kita kan nggak pakai lampu. Kalau lampu kan butuh daya lebih besar gitu kan. Jadi sebisa mungkin memanfaatkan sinar matahari. Kemudian yang kedua menggunakan pencahayaan buatan yang sesuai. Memilih jenis lampu dan tata letak yang tepat untuk mencapai distribusi distribusi cahaya yang merata disesuaikan dengan bidang kerja kita juga seperti apa. Mungkin satu tempat dengan tempat yang lainnya akan berbeda gitu kan untuk modifikasi sistem pencahayaan. Kemudian untuk mengurangi silaunya kita bisa menggunakan penutup lampu gitu kan. Kalau misalnya lampu di dalam rumah gitu kan terlalu silau gitu kan, nah nanti bisa ditutup gitu. Sekarang kayaknya sudah banyak di stand lampu gitu kan yang ada tutupannya atau kayak kurungan gitu ya. Mungkin itu juga bisa menambah estetika, juga bisa tadi mengurangi kesilauan. Atau menambahkan tirai untuk menghindari pantulan cahaya yang mengganggu. Nah, untuk memodifikasi sistem pekerjaan, nah itu dapat dilakukan yang pertama modifikasi pekerjaan seperti membawa pekerjaan lebih dekat ke mata. Misalnya itu tidak terlihat ya. Jadi jangan memaksa mata kita misalnya tidak terlihat kita tetap dipaksa untuk melihat benda jauh gitu. Jadi harus ditetapkan sehingga objek dapat dilihat dengan jelas. Kemudian yang kedua merubah posisi kerja untuk menghindari bayang-bayang, pantulan, sumber kesilauan dan kerusakan penglihatan. Jadi misalnya posisi kerja kita memang di posisi kerja kita misalnya terlalu lama melihat jendela gitu kan, berarti nanti kita merubah posisi kerja kita yang lebih nyaman lagi. Atau misalnya
itu silau berarti kita bisa membelakangi atau menghindari kesilauannya. Kemudian yang ketiga itu modifikasi objek kerja sehingga dapat dilihat dengan jelas. Contohnya memperbesar ukuran huruf dan angka pada tombol-tombol peralatan kerja atau mesin. Jadi misalnya ukurannya kecil, itu bisa diperbesar lagi. Atau biasanya kalau rapat-rapat gitu kan ada presentasi yang diberikan, itu bisa memperbesar fontnya gitu kan. Itu mungkin sharing ilmu dengan saya yang mungkin masih banyak gitu kan yang yang bisa dipelajari tentang pencahayaan itu sendiri karena untuk K3 pencahayaan ini mungkin perannya banyak ya, nggak cuma dari sisi K3-nya, tapi mungkin bisa dari arsiteknya gitu, karena kan desain ruangan juga kan. Kemudian kalau tentang efek klinisnya ke tubuh nanti mungkin bisa ke dokter mata gitu kan. Jadi mungkin di sini kalau ada yang sudah punya pengalaman terkait pencahayaan atau K3 pencahayaan di tempat kerja nanti boleh sharing-sharing. Mungkin itu Kak Tia, dari saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian eh, materi pada webinar malam hari ini. Terima kasih Kak Tia, waktu dan layak saya kembalikan lagi ke Kak Tia. Oke, terima kasih pemaparan materi malam hari ini tentang K3 pencahayaan di tempat kerja. Menarik ya, eh, teman-teman semuanya, Sobat K3. Oke, untuk saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi link presensinya bagi Sobat K3 karena gunanya nanti untuk mengklaim sertifikat K3-nya, eh, sertifikatnya. Nah, langsung kita masuk kepada sesi pertanyaan ya. Saya ingin teman-teman nih, gimana nih suaranya? Masih semangat semuanya? Boleh eh, jawab di kolom chat. Semangat nggak nih? Lanjutin. Wah, masih ya. Oke. Untuk sesi pertanyaannya, eh, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh open mic, boleh bertanya langsung dengan Karini atau eh, bertanya di kolom kolom komentarnya itu ya. Nah, oke. Ibu, selamat malam Bu, izin bertanya. Oke, ini dengan kakak siapa ini? Ya, malam Ibu, nama saya Ardiles. Saya, Ardiles. iya, domisili di Batang, kebetulan sebagai Oh, di HSI. Batam. Ya, ini Oke. saya mau bertanya Bu, ini kan kalau kita misalnya lagi mau nyusun CSMS itu, ini Bu, kan ada kaitannya dengan topik industrial hygiene Bu ya. Nah, industrial hygiene ini kan meminta juga eviden pengukuran cahaya gitu lah Bu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, selama ini kan memang kalau untuk mengukurnya itu yang pernah saya alami juga nyusun sistem itu, CSMS itu orang yang apa namanya sekedar tahu aja menggunakan gitu alatnya. Nah, apakah itu diizinkan atau memang harus ada sertifikasi tertentu untuk eh, apa namanya untuk bisa menggunakan atau mengoperasikan Luxmeter ini? Seperti itu kira-kira Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Ardiles untuk pertanyaannya. Gimana nih Kak? Mau lanjut ke pertanyaan berikutnya atau mau dijawab dulu nih Kak? Langsung dijawab aja ya Kak Tia ya. Oh, boleh, boleh. Silahkan. Baik, izin Kak Adiles ya, namanya tadi yang nanya ya. Kak Adiles kayak nggak asing kayaknya kemarin juga ini ya kayak rajin ikut ya webinar ini.
Nah, saya izin menjawab ya Kak Diles. Kalau untuk eh, pengukuran di tempat kerja, kalau memang untuk persyaratan ya Kak Diles, apalagi tadi untuk SMS ya, akan lebih baik kalau yang mengukur itu ya sudah tersertifikasi gitu. Kak Diles biasanya ahli hygiene ya, ahli hygiene industri itu kan ada. Nah, nanti mungkin kalau sudah punya sertifikasi ahli hygiene industri, HSE-nya di tempat keadilan mungkin bisa dilakukan atau eh, punya alatnya sendiri asalkan emang alatnya sudah dikalibrasi, kemudian yang mengukur juga tadi punya sertifikasi keahlian atau biasanya kalau di industri-industri misalnya tidak punya alatnya atau mungkin personelnya belum tersertifikasi akan menyerahkan ke pihak ketiga keadilan. Biasanya ada lab-lab K3 swasta atau bahkan lab K3 negeri kan ada juga kan ya balai K3 kayak gitu biasanya bersedia untuk melakukan pengukuran pencahayaan dan pengukuran-pengukuran yang lain selain pencahayaan kayak kebisingan, kemudian getaran kayak gitu. Jadi bisa mungkin kerjasama dengan balai K3 atau apa di Kemenaker juga ada biasanya yang membidang itu. Kemudian kalau lab swasta biasanya juga ada atau mungkin misalnya personelnya ada tapi harus tersertifikasi misalnya ahli hygiene industri gitu. Mungkin bisa Kak Ardiles atau di sini mungkin ada yang lain yang boleh sharing pengalamannya atau yang udah punya keahlian. Nah, biasanya sih itu tadi sih Kak Ardila bisa pakai personel sendiri asalkan tersertifikasi dan alatnya sudah dikalibrasi. Kemudian bisa pakai lab swasta itu udah banyak sekarang. Kemudian atau tadi kerjasama dengan pemerintah salah satu contohnya dengan Balik K3 biasanya akan bersedia untuk melakukan pengukuran. Kalau cuman pengukuran pencahayaan sebenarnya asalkan itu belajar tentang K3 ya atau kuliah di prodi K3 biasanya mahasiswa itu juga sudah bisa gitu melakukan gitu kan. Saya pun bisa tapi mungkin kalau saya kan belum punya sertifikasi ahli hygiene industri ya atau laboratorium K3 gitu kan. Jadi bisanya bisa tapi kalau memang untuk laporan alangkah lebih baiknya tadi tersertifikasi. Apakah menjawab Kak Adil? Ya, baik Bu. Terima kasih karena memang selama saat itu ya Bu ya, saya kan udah di perusahaan baru ini. Memang tidak serinci yang Ibu sampaikan itu ya ketika kita menyampaikan evidennya pada saat itu ya alhamdulillah mereka nggak menanyakan sertifikasi saat itu Bu. Hanya oh ya ini ukurannya di mana sampai batas mana dia normal bisa diterima seperti itu kami menyampaikan batas normalnya kemudian ya udah nggak ditanya sertifikasi dengan adanya penjelasan dari Ibu saya lebih mengerti lagi tentang kompetensi ini supaya nanti ke depannya bisa saya sampaikan misalnya di perusahaan baru meminta standar apa yang digunakan saya bisa menyampaikan. Kemudian Bu bisa nggak disampaikan disiarkan nanti regulasi apa yang mengatur bahwasanya untuk pengukuran ini harus membutuhkan tenaga ahli seperti itu kira-kira. Di Permenaker nomor 5 tahun 2018 Pak itu ada di situ di Permenaker nomor 2018 itu kan mengatur tentang K3 lingkungan industri ya. Di situ ada jadi ada NAB-nya, kemudian di situ ada bahkan kuesioner-kuesionernya juga ada, misalnya kayak kuesioner tentang psikologi itu juga ada, terus NAB kebisingan, NAB bahan kimia, NAB getaran itu juga udah ada. Terus kemudian untuk kewajiban ahli hygiene industri juga ada di situ Pak. Nanti mungkin bisa dibaca. Jadi kalau pengen tahu tentang hygiene industri, salah satunya kayaknya kita harus membakar, bukan membakar ya, ini maksudnya menelaah Permenaker nomor 5 tahun 2018 di situ. Begitu Kak Adila. Baik. Sebenarnya masih juga banyak peraturan yang lain ya Kak Adila. Saya eh, Permenkes nomor 48 tahun 2000 berapa ya 2016 itu juga ada tentang pencahayaan. Cuma tidak dijelaskan secara sedetail di 2000 Permenaker nomor 5 tahun 2018.
Jadi pokoknya aturan tentang pencahayaan itu yang pertama tadi, yang utama di 5 tahun 2018. Kemudian ada yang nomor 46 tahun 48 tahun 2016. Kemudian ada nomor 70. Kalau nomor 70 tahun Permenkes nomor 70 tahun 2016 itu kayaknya tentang rumah sakit. Terus ada, dan nanti masih banyak lagi sih, tapi yang utama saya sarankan tadi nomor 5 tahun 2018. Coba dibaca, di situ lengkap pokoknya. Kalau mau menghafal luar biasa, kayaknya seperberapa ilmu K3 udah terserap kalau hafal Permenaker nomor 5 tahun 2018. Kak Diles. Apakah menjawab Kak Adil? Baik, Ibu, sangat dimengerti sekali, Bu. Permenaker nomor 5 tahun 2018. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Kak Adiles. Atau mungkin ikutin media sosial kita ya, kayaknya pernah sharing-sharing juga gitu kan tentang apa aturan-aturan di tempat kerja gitu. Kalau nggak salah Permenaker nomor 5 tahun 2018 pernah dibahas. Itu kan Diles. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak Ardiles atas pertanyaannya dan Kak Rini juga terima kasih jawabannya. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak ya. Nah, ini dari kolom chat ada pertanyaan dari Kak Muhammad Hamdi. Kak, untuk pencahayaan, apakah di semua tempat kerja sama untuk standarnya atau berbeda-beda ya? Kalau di satu ruangan yang sama dengan pekerjaan yang berbeda, misalnya ada pekerjaan kasar dan rinci, mengatur pencahayaannya seperti apa ya, Kak? Nah, gimana nih, Kak Rini? Oke, sebentar saya pahami dulu ya pertanyaan. Untuk Iya. pencahayaan, apakah di semua tempat kerja sama untuk standarnya atau berbeda-beda? Jadi standar untuk NAB atau nilai ambang batas pencahayaan itu disesuaikan dengan pekerjaannya ya. Pekerjaan misalnya membaca, kemudian menjahit, itu pasti akan berbeda. Atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di lorong itu juga akan berbeda antara berbeda-beda gitu. Jadi nggak sama, tidak semua sama. Itu nanti kalau di Permenaker nanti coba sobat ketiga nanti yang masih penasaran gitu dengan NAB, harusnya tadi saya tampilin dengan NAB pencahayaan di tempat kerja bisa dilihat di Permenaker 65 tahun 2018 itu dijelaskan sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Kayak misalnya pencahayaan darurat itu nanti ada sendiri nilainya gitu kan. Kemudian untuk membaca dan menulis itu ada nilainya kalau nggak salah sekitar 300 ya. 300. Atau pekerjaan-pekerjaan di gudang itu berbeda. Jadi berbeda-beda, nggak sama. Kemudian ada atau berbeda ya kalau di satu ruangan yang sama dengan pekerjaan yang berbeda, misalnya ada pekerjaan kasar dan rinci untuk mengatur pencahayaannya seperti apa ya gitu kan, berarti kita harus ambil dari pekerjaan yang rinci aja kan, karena kan kalau misalnya kita ambil pekerjaan yang kasar berarti nanti kita tidak bisa melakukan pekerjaan yang rinci, misalnya pencahayaannya kita ambil dari pekerjaan yang rinci gitu kan. Dari pekerjaan yang kasar, misalnya kita ambil standar dari pencahayaan yang kasar. Otomatis itu nanti eh, untuk pekerjaan yang rinci mata akan lebih banyak usahanya karena mungkin kalau pekerjaan yang kasar nilai luxnya akan lebih kecil ya. Nah, berarti kita harus patokannya yang rinci aja. Otomatis kalau kita pakai yang rinci dengan nilai luxnya yang lebih besar, pasti pekerjaan kasar pun juga akan bisa kita lakukan. Itu menurut telaah pribadi saya. Begitu mungkin Kak Muhammad Hamdi ya. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, gimana Kak Muhammad Hamdi? Apakah sudah terjawab, sudah tergambar? Mungkin ada pertanyaan berikutnya nih Kak.
Ada, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih. Betul, betul Kak, pakai yang paling tinggi. Karena pasti kalau kita pakai nilai lux yang paling tinggi, ya berarti yang rinci ya, pasti pekerjaan kasar pun bisa. Tapi kalau misalnya kita pakai standarnya yang kasar, ya nanti rinci berarti kan kita akan lebih gelap ya, lebih gelap lagi ya. Jadi nanti malah kelelahan mata. Jadi ya udah pakai yang lebih tinggi aja. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Muhammad Hamdi. Apakah ada pertanyaan selanjutnya nih, Sobat Ketiga, yang mau bertanya lagi? Atau mungkin saya nih mau tanya ke, atau bukan nanya sih, sekedar meyakinkan eh, ke Kak Rini. Kalau misalnya pencahayaan ini berarti kan efeknya ke kelelahan mata ya Kak ya. Iya Kak, iya. Jadi Betul. jadi akibatnya ke penyakit akibat kerja juga gitu ya Kak ya. Iya, betul Kak. Oh, oke oke. Nah, luas sekali. Iya. Ketiga Iya, betul luas bukan sekali. cuman kecelakaan kerja, keselamatan kerja ya Kak ya. Mm-mm. Bahkan pencahayaan Oke. pun masuk gitu kan ke dalam. Ini pun sebenarnya kalau mau dihubungkan dengan PAK, apakah nanti bisa diklaim sebagai penyakit akibat kerja? Nah, nanti bisa lagi gitu kan ke PM, dihubungkan lagi ke PP Perpres ya. Oh, Perpres nomor 7 tahun 2019. Nah, itu nanti kalau misalnya penyebabnya memang karena pencahayaan setelah dilakukan identifikasi dan investigasi ya berarti dia masuk gitu kan ke penyakit akibat kerja dan bisa harusnya bisa diklaim ke BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Jadi memang masih banyak Oke. ya Kak. Ya kalau misalnya mau dibahas dengan yang lain dihubungkan yang lain gitu, kayaknya bisa sampai 12 malam kita nggak selesai. Iya Kak. Memang ilmu ketiga luas luas ya Kak ya. Oke. Betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Sobat Ketiga semuanya. Oke, jika tidak ada yang bertanya lagi, saya izin sebelum menutup webinar malam hari ini, kita sesi foto dulu ya, Sobat K3. Mohon Sobat K3 bisa open camera, boleh dibuka dulu kameranya. Kita sesi foto. Oh, ini sih saya langsung. Oke, apakah sudah open camera semua nih? Oke, kalau mungkin yang tidak bisa ya nggak apa-apa. Oke, gimana Kakak Panitia? Oke, saya mulai ya. Untuk slide-nya, slide pertama ya. Berapa slide ini Kakak Panitia? Dua ya? Oke, satu, dua, tiga. Oke, untuk slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke, apakah sudah Kakak Panitia? Oke, sudah. Oke, terima kasih Sobat K3 semua. Oke, Alhamdulillah untuk materi pada eh, malam hari ini tentang K3 pencahayaan di tempat kerja eh, sudah tersampaikan ya, Kak, sharingnya, tanya jawabnya juga. Nah, mudah-mudahan
kita semua semakin luas nih wawasannya tentang K3 gitu. Oke, jangan lupa juga untuk Sobat K3 eh, untuk join ke webinar besok jam pagi ya, pukul 9 pagi tentang materi yang menarik lagi. Jangan telat juga. Nah, terima kasih Kak Rini. Oke, ada ini ada pertanyaan ya. Oke, ini bisa dibantu dengan kakak panitia ya. Oke, terima kasih Kak Rini atas waktunya pada malam hari ini. Sharingnya juga, ilmunya juga sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada Sobat K3 semua yang sudah menyempatkan waktu untuk ya kita sama-sama menimba ilmu baru nih. Saya pun banyak tahu informasi baru, ilmu baru juga dari Kak Rini. Terima kasih. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Ketiga semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima Salam, kasih Kak makasih. Tia. Terima kasih Sobat juga semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.